Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Devina Mutia. Kali ini kita akan membahas soal dari buku penilaian Bu Bena jilid 4A, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya. Latihan penilaian harian 1, yaitu di tema 3 subtema 1 ya. Penilaian harian 1 berarti dia di halaman 166 ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari muatan pelajaran IPA ya. Bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah, jawabannya yang benar adalah yang A, yaitu akar. Nomor 2, berikut yang bukan fungsi batang adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu menyerap air dan zat hara. Nomor 3, masuknya gajah ke pemukiman penduduk untuk mencari makan dikarenakan, di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 3. Oke, jawabannya adalah dikarenakan habitat gajah telah dirusak sehingga sulit untuk mendapatkan makanan. Nomor 4, lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman penduduk dapat mengakibatkan, akibat yang terjadi apa? Sini ya. Yang nomor 4, jawabannya adalah berkurangnya lahan pertanian. Kemudian yang kedua, dengan adanya lahan pertanian yang kurang, maka pasokan hasil pertanian juga berkurang ya, misalnya beras ataupun hasil panen yang lain. Lanjut ke soal nomor 5. Gambar di samping merupakan satwa langka dari Indonesia. Menurutmu apa yang menyebabkan terancamnya satwa tersebut? Jelaskan. Ini adalah gambar orang utan ya. Kenapa dia bisa terancam? Ya, kita diminta untuk menjelaskan. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 5. Orang utan terancam langka dikarenakan telah rusak habitat orang utan akibat alih fungsi hutan ya. Habitat itu adalah tempat hidup ya. Tempat hidup makhluk hidup itu namanya habitat. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPS. Nomor 1, dataran rendah merupakan daerah dengan permukaan bumi yang tingginya titik-titik di atas permukaan laut. Jawabannya adalah yang B, yaitu 0 sampai 200 meter. Nomor 2, daerah yang berada di tepi laut dan berpasir dinamakan pantai, yang C ya. Nomor 3, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah, ini adalah di laut ya, atau di pantai ya. Nomor 3, di sini sudah saya tuliskan, yaitu ada udang, cumi-cumi, ikan, dan rumput laut. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Lengkapi tabel berikut. Ini adalah dataran rendah dan juga dataran tinggi ya. Ciri-cirinya untuk dataran rendah itu ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan untuk dataran tinggi ketinggiannya antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian sumber daya alam yang ada di dataran rendah itu ada padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Untuk di dataran tinggi ada teh, kopi, dan juga kina. Kemudian manfaatnya ya, untuk dataran rendah itu dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga perindustrian, sedangkan dataran tinggi itu untuk perkebunan dan juga peternakan. Mata pencarian sebagian besar penduduk di dataran rendah itu sebagai petani, peternak, pegawai perusahaan, sedangkan di dataran tinggi itu biasanya dia sebagai petani dan juga peternak. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Mengapa tanaman padi banyak dibudidayakan di dataran rendah dan tempat terbuka? Oke, nomor 5 di sini sudah saya tuliskan ya. Oke. Karena suhu udara di dataran rendah cukup hangat sehingga cocok untuk pertumbuhan padi, serta di tempat terbuka itu untuk mempermudah mendapatkan pengairan dan juga cahaya matahari. Itu untuk muatan pelajaran IPS. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia.
Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut dengan wawancara. Nomor 2, perhatikan dialog wawancara berikut. Pewawancara. Kemudian ini ada jawaban dari narasumber ya. Saya menemukan dompet terjatuh tersebut di Jalan Angsa nomor 5. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah, nah pertanyaan yang tepat kalau ada jawaban tentang alamat, maka pertanyaannya pasti di mana ya. Jawabannya yang B. Di mana Bapak menemukan dompet tersebut? Nah, kita lanjut ke nomor 3. Kata tanya yang tepat untuk mengetahui waktu terjadinya suatu peristiwa adalah kalau ada kata waktu berarti kata tanyanya adalah kapan ya. Sini sudah saya tuliskan ya, nomor 3. Jawabannya adalah kapan. Kemudian nomor 4. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4 dan 5. Siapa narasumber yang harus diwawancara untuk mengetahui informasi tentang tersebut? Ini adalah gambar sawah ya. Sawah yang berada di daerah pegunungan biasanya seperti ini ya. Jadi dia berbentuk terasering atau sengketa. Nah, oke. Kalau seperti itu maka narasumber yang harus diwawancara untuk mengetahui informasi adalah petani ya. Ini saya tuliskan di sini, jawabannya nomor 4 adalah petani. Kemudian nomor 5, buatlah kalimat tanya untuk narasumber berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, kalimat tanya untuk seorang petani berarti apa? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara mengatur pengairan di lahan seperti ini? Atau bagaimana Pak cara mengatur pengairan di lahan seperti ini ya? Karena daerah berbentuk terasering tentu pengaturan airnya harus seperti apa ya. Biasanya ini diairi dari yang paling atas dulu, nanti dia akan turun ke bawah. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran PKN. Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan, jawabannya adalah kewajiban. Nomor 2, tindakan yang dilakukan anak tersebut termasuk, nah ini kita lihat dia sedang membersihkan sampah atau daun-daunan yang ada di halaman ya. Jawabannya berarti dia melaksanakan kewajiban. Nomor 3, tuliskan hak yang dapat diperoleh anak tersebut setelah melakukan kegiatan pada gambar ya. Setelah membersihkan halaman, kira-kira dia mendapatkan hak apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Jawabannya untuk nomor 3 yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Kalau lingkungannya sudah bersih maka dapat tinggal dengan nyaman. Itu untuk nomor 3 ya. Selanjutnya nomor 4. Udin dan ayah menanam tanaman di halaman rumah. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap, nah kalau menanam tanaman di halaman rumah maka tindakannya tersebut peduli terhadap, nomor 4 jawabannya adalah lingkungan sekitar. Lanjut ke soal nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak? Oke. Nomor 5 sudah saya tuliskan ya. Jika tidak melakukan kewajiban maka kita tidak akan mendapatkan hak. Contohnya jika tidak mengerjakan tugas maka kita tidak akan mendapat nilai ya. Ini sebagai siswa ya, kita harus mengerjakan tugas supaya kita mendapatkan nilai. Nah, itu untuk muatan pelajaran PKN. Kita lanjut ke muatan pelajaran matematika. Pembulatan bilangan desimal 3,76 ke satuan terdekat. Nah, ini jawabannya adalah yang D ya. 3,76. Nah, satuannya 3. Kita lihat di sini persepuluhannya adalah 7. 7 itu 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1, jadinya 4. Lanjut ke nomor 2. Pembulatan bilangan pecahan 2, 3/7 ke satuan terdekat. Nah, kita lihat 3/7 itu kurang dari setengah ya, berarti ya 3/7. Nah, berarti kalau kurang dari setengah maka pembulatannya di sini yang kita bulatkan tetap ya, jadinya 2. Nomor 3. Pembulatan bilangan persen 43%, 57%, dan 68% ke puluhan terdekat berturut-turut yaitu, nah sini sudah saya tuliskan untuk nomor 3 ya. 43% ke puluhan terdekat. Ini satuannya adalah 3. 3 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka
yang kita bulatkan tetap, jadinya 40%. Kemudian 57%, ini satuannya adalah 7. 7 itu 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1, jadinya 6 ya, 60%. 68%, nah ini satuannya adalah 8. 8 itu 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadi 7, jadinya 70%. Itu untuk yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Taksirlah hasil penjumlahan pecahan berikut. Oke, untuk nomor 4, untuk menaksir berarti kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung. Nah ini 6 1/5. Nah 1/5 itu berarti pembulatannya ke bawah ya, pembulatannya ke bawah, maka jadinya di sini tetap 6 ya. 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Kemudian 6 1/3 sama ya, 1/3 itu kurang dari setengah ya, maka pembulatannya juga ke bawah, ini jadinya 6 ditambah sekarang 7/8. 7/8 itu lebih dari setengah atau mendekati 1 ya, maka pembulatannya ke atas. Nah, tambah 1, jadi 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk yang C, 3/4. Nah 3/4 itu dia mendekati 1, maka pembulatannya kita tambah 1 jadinya 4. 6 1/3. 1/3 itu mendekati 0, maka jadinya tetap 6 ya. 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Kemudian untuk yang D, 7 3/9. 3/9 itu lebih dekat dengan 0, maka ininya tetap 7. Kemudian 5 5/7. 5/7 itu mendekati 1 ya, maka 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. 7 tambah 6 hasilnya adalah 13. Itu untuk yang nomor 4. Lanjut nomor 5, taksirlah hasil pengurangan pecahan berikut. Nah ini ada 7 2 1/7 sampai dengan yang D ini 13 9/8 dikurangi 7 8/9. Kita simak penjelasannya untuk nomor 5 sebagai berikut. Ya, jadi 7 2 1/7, 7 dikurangi 2 1/7 ya, 7-nya tetap ya. Kemudian ini 1/7, ini mendekati 0, maka di sini jadinya tetap 2 ya. 7 kurang 2 hasilnya adalah 5. Kemudian yang B, 6 1/8 dikurangi 8/9. 1/8 itu berarti dia lebih dekat dengan 0, jadinya di sini tetap 6 ya. 8/9, 8/9 itu lebih dekat dengan 9/9 atau 1, maka di sini kita jadikan 1. 6 kurangi 1 hasilnya adalah 5. Kemudian untuk yang C, 4 1/2. Lah 1/2 itu dia lebih dekat dengan 1. Jadi kalau setengah lebih itu dia kita jadikan 1 ya. 4 tambah 1 5. Kemudian 1 4/5. 4/5 itu juga dia lebih dekat dengan 1, maka kita tambah 1 jadinya 2. 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk yang D, 13 9/8. 9/8 itu dekat dengan 1, maka kita tambah 1 jadinya 14. Ini dikurangi 7 8/9. 8/9 itu juga lebih dekat dengan 1, maka kita jadikan 8 ya. 7 tambah 1 8. 14 kurang 8 hasilnya adalah 6. Nah itu adalah untuk muatan pelajaran matematika ya. Sudah selesai, kita lanjutkan muatan pelajaran yang terakhir, yaitu SBDP. Nomor 1, karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan pada permukaan gambar disebut dengan kolase. Nomor 2, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah daun. Nomor 3, sebelum membuat kolase kita terlebih dahulu perlu membuat sketsa ya. Di sini sudah saya tuliskan. Untuk nomor 3 jawabannya adalah sketsa. Nomor 4, tulislah sebuah contoh mengapresiasi pada karya seni kolase di samping. Nah, mengapresiasi. Nah, ini contohnya sudah saya tuliskan ya. Karya kolase ini bagus. Akan tampak lebih bagus lagi jika ditambah dengan bunga kering. Ini contoh mengapresiasi itu seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu penjelasan untuk soal penilaian harian tema 3 ya, penilaian harian 1 ya, tema 3, subtema 3. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.